Siapa lu? Gua Ulan. Gua datang sini buat ngelawan lo. Gua nggak mau. Kenapa nggak mau? Gua lagi sakit pinggang. Dasar aki-aki. Pokoknya gua tetap mau ngelawan lo. Gua nggak mau. Kenapa nggak mau? Gua lagi sakit pinggang. Dasar aki-aki. Pokoknya gua tetap mau ngelawan lo. Ini kok diulang-ulang ya? Gimana? Jadi nggak? Woi, sini lo. Kok skripnya diulang-ulang? Itu emang diulang-ulang loh. Oh gitu. Belum kelar? Belum. Gua balik aja deh. Jangan dong. Jadi nih. Jadi, ayo kita main. Kok aneh ya? Go. Tuh bosku, tespol dulu bosku, sabar bosku. Bukan kaleng-kaleng, Bang. Kawan nggak tahu orang gini. Kamu ditolongin ya. Hei, hei, keras ini loh. Hei, oh, oh, nggak kaleng-kaleng sih lawan hari ini, seru kali. Nggak akan aku kasih angin kau. Jadi dia emang pemain salah satu yang terbaik, jadi gue gak bisa main-main. Jadi gak sih? Tembak. Dia lagi lucu nih. Itu gak masuk, jauh banget ya. Lu dapet pemain kan. Masuk lo please. Adik, Lan, mana boleh lah. Bulan. Gue kena tahan dagu gue. Dia emang tough nih. Serius gimana jaganya, Bang? Boleh kecil nih semua. Udah 20 menit satu salah. Yo! Biasa. Itu udah biasa. You seem to know something I don't. What's going on? Can you tell me what it is, please? I'm not that slow like you think. I'm a hurricane. I'm bringing thunder and rain. I'm a hurricane. If you Lagi deh kali gua kebetulan. Kebetulan sih. 3 kali aja saya yang bisa. Cuci kakinya aja begini. Udah gak kuat. Udah formnya salah ya. Masuk aja ya. Aku harus serius ini. Gak boleh point. 4-1 loh. Good defense. No fall. Jaganya bagus loh dia. Bulan! Cik!
nggak masuk lu. Mulai deg-degan gue. Ada pas. Ayo. Masuk lu. Would you stop your guns if I had you on my side? Come and seal your fate till the end of my desire. Ngejar ketinggalan. Nih, mampus kau. Makan gua udah lama lu gak lihat anjing. Biasa. Mati gua. Biasa. Kalau menurut Denny tuh apa spesial kan? Menurut gue tuh biasa aja. Gue harus jaga sih, bahaya sih. Kalau jauh ini aman sih. Sabar Lan, buset nafsu banget. dia udah modnya mod game pertandingan basket ini. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Ooh, I've been on the flex since flex on. You heard all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got don't fear none. My life busy, take no. Pick it up, pick it up. That is a Kobe shot. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my dick. Try dig dirt, there ain't none. I make the money that save up. Anjing. Mau jatuh nih. Boleh juga tapi itu gerakan. Gak masuk. Itu namanya bank shot. Dia mau kemana nih? Jangan masuk. Oh, bank shot. Namanya bank shot dari 3 point ya. Kena sih. Jangan masuk lu. Cewek main basket kayak gini. Tinggal 4 angka lah. Aduh! Gak masuk! Ini pertandingan serius ya? Aduh, wah gila diambil. Coba lagi.
dari samping hati-hati. Anjing. Main dorong lagi dia. Baru kali ini gue lawan cewek, gue kewalahan. Get you on my radar, it's a beauty. A little down on the screen and it hurts me. Gue dipolingin mulu. You're nothing but mine. And the sooner you realize that for all the time. Dia jauh nggak bisa, Pak. Dua kali nggak mungkin lah. Untung. Tapi bagus. Gila dia fisik bro. Masih punya. Masih punya. Yes. Ya. Hati-hati. Sampai 12. Oke, kita lihat ya. Sel, do it sel. Gua nggak usah pakai duit, dia pakai duit. Jaga dong, enak kalau dikasih. Gua mesti jaga. Oh, mesti ada duit. Mesti ada duit ya? Berapa tuh? $1.000. Oke, sedil. $1.000 kalau masuk. Gila, hari ini gue mengakui ada yang lebih sombong dari gue. Dia lah Wulan, Ayu Ningrum ya bener ya. Yes, cool kali, biasa aja. Kalau udah menang harus agak sombong. Boleh nggak kalau menang sombong kayak gitu Wulan sebenarnya? Boleh sih kalau dia. Jadi Wulan ini sendiri adalah salah satu pemain legendaris wanita terbaik di zamannya. Bahkan sampai sekarang masih belum ada kira-kira yang bisa mencapai rekornya. 10 cincin juara di 3 klub yang berbeda. Dari tahun 2001 sampai 2019 menjadi pemain nasional dan 5 kali MVP, belum lagi gelar-gelar yang lain. Jangan ya, kepanjangan ya gelarnya. 3 hari 3 malam nanti. Sombong. Ketularan kalau dekat sama yang sombong. I like it. Salah satu alasan gue mengundang Wulan karena gue lihat dedikasi dan kontribusinya dia tidak lepas untuk para pebasket wanita, dan dia sangat menginspirasi banyak sekali pebasket wanita. Tapi sayangnya dari story behind that. Tapi sebelum kita akan ngobrol-ngobrol, Wulan, si orangnya pendiam kali, ya kan? Banyak kali yang mau tahu nih, dedikasi Wulan di dalam dunia basket itu sebenarnya udah berapa lama, Lan? Startnya, endingnya? Kalau main basketnya dari SD ya. SD umur berapa? Umur 8 tahun. 8 tahun? Oke. Terus gue main basket gara-gara gue dikalahin mulu sama orang. Hah? Jadi ada misalkan saingan gitu, kalau misalnya ada gue selalu juara 2. Akhirnya gue gimana caranya, gue pengen banget jago. Dan akhirnya gue pengen minta masuk akhirnya sekolah Ragunan itu. Oke. Nah setelah gue merasa jago dan ternyata itu orang udah nggak tahu kemana, akhirnya gue berjalanlah. Ternyata gue membawa ke nasional, ke klub profesional gitu sih. Oh jadi awalnya ada pemain yang ngalahin lo ya? Ada masih ingat namanya? Sita. Sekarang
sekarang kabarnya gimana? Kayaknya Setelah kau kalahkan dia terluka dalam kayaknya. jadi pas waktu proses gua memperkaya diri itu di basket, gua nggak tahu dia kemana sampai gua akhirnya pro. Gua pernah ngeliat dia main tapi ternyata ya dia nggak, beda lah, udah beda jalur. Beda Gua jalur. prestasi mungkin dia nggak tahu kemana. Iya, kalau kita ngomongin prestasi terakhir Wulan tuh adalah ketika dia masuk ke Asian Games 2018 ya. Nope, gua nggak panggil Nggak kepanggil ya? Terakhir lu di Asian Games tahun 2000 di SEA Games kemarin 2019, berarti lu mengoleksi 1 perak 1 perunggu ya dari timnas. Nah, kita juga punya story yang menarik sekali sebenarnya dari Wulan sendiri, karena sebenarnya kita mau tahu kamu tuh sebenarnya udah pensiun atau tidak? 2019. Sudah. Tahun berapa kok pensiun? 2015 sebenarnya udah pensiun. Tapi pas ada Asian Games di Indonesia tuh rasanya kapan lagi gue bisa main Asian Games gitu kan? Itu 2017 kan Asian Games-nya? 2018. 2018, oke. Gue udah pensiun dan gue udah kerja di salah satu perusahaan. Terus minta izin ke perusahaan, ternyata diizinkan. Akhirnya gue baliklah ke liga. Itu setelah lu udah pensiun tuh? Iya, udah pensiun. Terus kantor ternyata ngizinin gue untuk jangka waktu yang panjang untuk proses TC ya. Iya. Tapi Tahu ternyata tuh. gue memperbaiki diri dulu tuh, latihan sama tim-tim profesional. Terus ternyata sampai liga selesai, sampai seleksi Asian Games selesai pun gue nggak kepanggil. Nah, itu agak aneh juga sebenarnya Wulan ya, tanpa mendiskreditkan pihak manapun, karena menurut gue sempat ngelihat statistik lu pada saat itu, lu termasuk yang di atas, tapi lu tidak terpanggil. Itu lu sakit hati kali kan? Awalnya sih sakit hati, tapi ternyata di belakang itu pasti Tuhan ngasih hikmah lah. Ada hikmah yang lu dapat dan ya? Mungkin gue jadinya selamat dari orang-orang yang kurang baik. Itu kalau orang emang udah papan atas permainan, bijak kali. Tapi aku suka sekali gayanya Wulan. Wulan itu adalah salah satu pemain yang tidak banyak cakap, tapi dia akan bertindak. Seperti contoh pertandingan tadi. Seorang wanita bisa ngalahkan laki-laki, itu nggak main-main berarti ilmunya ya kan. Jadi jangan pernah menganggap enteng pebasket wanita di Indonesia, karena sebenarnya banyak sekali. Cuma pertanyaan kita Wulan, liganya kemana? Lagi kopi kan? Liga cewek kemana Lan? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Pokoknya udah nggak ngikutin juga sih, udah nggak tertarik. Udah nggak tertarik. Nah, sebenarnya kita kan dulu sempat liga wanita itu cukup lah, maksudnya exposure-nya, pergelarannya juga cukup ada gitu loh. Tapi lu merasa nggak sih ketika akhirnya di Indonesia ini sendiri pebasket wanita atau cabang olahraga basket wanita tidak mendapat porsian yang lebih banyak dari laki-laki? Kalau dari sudut pandang lu? Justru kalau menurut gue untuk era sekarang KU untuk cewek cowok tuh justru luar biasa banyak ya. Oke. Kelompok umur ya? Iya, kelompok umur baik internasional pun keluar mereka banyak banget. Iya. Tapi gue nggak ngerti kenapa banyak pemain-pemain yang sangat gampang untuk merasa jumawa. Kalau ini menurut pandangan gue, gue nggak tahu. Ini ajaran dari para mentor-mentornya kah, dari para manajemennya kah, atau para pelatih. Jadi anak ini merasa spesial, paling jago, padahal dia itu belum apa-apa. Itu menurut saya ya, saya nggak tahu. Oh, kalau menurut Wulan sah. Itu Jadi, angka tidak berbohong. Siap. Jadi kalau menurut gue pengennya sih anak-anak ini nih jangan pada jumawa. Kalian tuh belum ada apa-apa lah. Prestasi yang sudah kalian ukir itu menurut saya tuh jangan pernah dihitung gitu loh. Ya. Setiap lu norain prestasi, lupain langsung. Ya. Cari lagi apa, kalau menurut gue gitu. Jadi, dan sekarang yang gue melihat tuh kayaknya mereka itu sudah merasa hebat. Gue udah bawa nama Indonesia, ibaratnya pemain junior aja udah bawa nama Indonesia, dia maksa gue pemain timnas nih. Padahal, come on, biasa aja. Gue nangkep nih pesannya. Gitu. Jadi itu sangat baik sekali, itu pesan dari seorang legenda wanita basket Indonesia. Dan menurut gue sangat setuju, ketika kita sudah menjadi seorang yang hebat bukan berarti berhenti sampai di situ, tapi menjadi sebuah gelas yang kosong ya, Lan, ya. Itu yang dilakukan Wulan ya. Dia lapar terus. Itu yang membuat dia bisa mengukir sejarah sebagai, apakah lu yang termasuk yang paling banyak ya dengan 10 cincin juara ya? Nggak tahu deh. Wah, itu mesti kalian cari tahu sendiri. Nah, ini kita mau tanya juga tentang pandangan Wulan sendiri mengenai basket wanita di Indonesia. Kalau nggak ada liga, gimana nasibnya? Kita butuh orang-orang gila mungkin. Orang-orang gila yang cinta basket. Kenapa? Mungkin ada salah satu klub dia nggak ngikutin liga di sini, tapi dia gimana caranya akhirnya mengikuti liga di luar. Gitu deh. I see. Jadi ini menurut gua salah satu contoh baik, atau mungkin ya pelajaran juga balik lagi ke perbasinya Indonesia mungkin ya. Betul.
Iya, Perbasi Indonesia, tolonglah bantu kami ini perempuan-perempuan yang perlu tempat untuk berkompetisi ya. Jadi mungkin bisa dipikirkan lagi ke depannya supaya tidak ada diskriminasi sebenarnya. Oke, Lan, singkat cerita nih, kita pasti akan sangat merindukan seorang sosok Wulan ke depannya karena jarang kali ada wanita yang menurut saya very tough. Gue salah satu yang menjadi saksi bagaimana Wulan berlatih dan sacrifice banyak waktu untuk bola basket di Indonesia. Sebagai seorang yang sudah boleh kukatakanlah legenda ya menurut saya ya, living legend. Apa yang lo harapkan dari pebasket wanita di Indonesia lah? Kasihlah yang terbaik, jangan pernah itu apa yang lo kasih itu anggap aja selalu nggak ada apa-apanya. Jadi jangan pernah ada merasa Indonesia tuh ngutang sama lo nggak. Tapi ya, I got it. It's a deep inilah. Jadi menurut Wulan adalah jangan kita pernah merasa bahwa Indonesia berutang kepada kita, tapi kita melakukan dengan sepenuh hati. Jadi tanpa pamrih karena suatu hari nanti kita akan pergi dan kita tidak akan kehilangan sedikit pun momennya. What is your best moment selama lu bermain, Lan? Mungkin itu terakhir. kemarin mungkin dapat perunggu. Walaupun di situ dari gue masih kecil sampai gue besar itu di situ momen dimana gue udah bisa menempatkan diri kakaknya adik-adik gitu. Kan gue selama ini tuh gue nggak pernah jadi kakaknya adik-adik gitu loh. Dia itu selalu paling kecil, selalu paling bungsu. Tapi kemarin akhirnya gue bisa menempatkan diri dan alhamdulillah gue masih kepilih dipercayakan di tim, walaupun mungkin gue nggak bisa kontribusi penuh di lapangan, tapi alhamdulillah adik-adik junior gue juga ngasih kekuatan ke gue dan kita solid banget kemarin tim 2019. 2019 berarti SEA Games debat perunggu itu paling spesial menurut gue. Iya, itu berarti one of your best moment ya. Yes. Yoi. Do you miss all days? Yes. Yoi. Gue salah satu yang menjadi saksi perjalanan sejarah seorang Wulan dan bagaimana sepak terjangnya di bola basket Indonesia. Gue sangat bersyukur hari ini dia mau datang karena memang agak sulit sekali untuk mengajak dia karena memang orangnya itu dia nggak suka ngobrol, dia pengen action dan memberikan yang terbaik dan udah dia cool aja akan pergi. Mbak Wulan, thank you so much sudah datang ke sini. Terima kasih sudah menginspirasi kita dengan permainan lu dan gokil. Kayaknya lu masih bisa main di timnas. Kalau sekali lagi timnas gimana? Perusahaan gue ngizinin nggak? Oke kalau begitu, gue Denny Sumargo, Wulan. Kita ketemu lagi di Basket Live. Gua nggak mau. Ulang. Tapi jangan ketawa. Iya. Oke ya. Dia lagi setting pinggang. Jangan ketawa. Lu kasih tau dong lanjutannya. Kan lanjutannya $1,000 kalau masuk. Lu yakin mau lawan gue? Kalau gue nggak yakin, gue nggak datang ke sini.